Selamat malam untuk semua anggota grup WA keluarga Cemara. Tadi pagi jam 6.48 WIB, Mama Os ada kasih tugas untuk semua anggota grup supaya dapat menjawab tugas itu, dan lewat tugas itu kita belajar sama-sama firman Tuhan. Dan untuk 3 orang yang menjawab benar akan dapat hadiah dari Mama Os loh. 1 orang 100.000, jadi ada 300.000. Jawaban dikumpul paling lambat tanggal pas Anis ulang tahun 19 September 2020. Itu Anis ulang tahun kalau tidak salah yang ke 18. 18. Oke, Mama Us tunggu ya. Paling lambat jawaban dikumpul itu sebelum jam 00 WIB. Siapa yang menjawab dapat hadiah loh. Ditunggu. Oke, baik. Untuk itu Mama Os coba jawab dulu nomor 1 supaya nanti pada saat tanggal 19 pas Anis ulang tahun itu Mama Os tidak cari-cari jawab lagi setengah mati. Oke. Di situ di soal itu ada gambar seperti begini. Nah, itu. Baik. Ini gambar yang pertama ya. Gambar ini menceritakan tentang manusia di Taman Eden. Terdapat dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Dan tokoh dalam cerita ini adalah Adam. Makna dari cerita ini yang pertama adalah manusia atau Adam itu tidak taat kepada Tuhan. Hal ini mengingatkan juga untuk kita semua anak-anak harus taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, juga harus bisa mengasihi Tuhan dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Baik, tapi Mama Os ada koreksi gambar sedikit dulu. Kalau di gambar yang biasa kita lihat itu atau kita baca di dalam Alkitab itu, yang mengambil buah itu bukan Adam tetapi Hawa. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua itu ini. Mana dia, pas ke tidak? Oh, begini. Yes, begini. Gambar yang kedua itu bercerita tentang Yusuf dijual ke tanah Mesir. Terdapat dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Tokoh dalam cerita ini adalah Yusuf. Makna dari cerita ini adalah kita bisa belajar bahwa kebencian dari saudara-saudara Yusuf itu mengakibatkan Yusuf itu dibuang ke dalam sumur dan akhirnya dijual kepada orang Midian dan dibawa ke Mesir. Tapi makna yang benar yang dapat kita ambil dari cerita ini untuk kehidupan kita adalah rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan memakai siapa saja untuk dapat melaksanakan rencananya. Walaupun di Mesir Yusuf itu dia difitnah oleh Potifar dan masuk ke dalam penjara, tapi akhir dari kehidupan Yusuf kita lihat dia menjadi pemimpin. Mama Os yakin apapun yang kita hadapi dalam hidup ini harus yakin bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dengan kehidupan kita asalkan kita berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam tugas itu juga ada gambar seperti
begini. Gambar ini menceritakan, kalau kita lihat gambar ini kita tahu bahwa ini menceritakan tentang Musa lahir dan diselamatkan. Ini terdapat dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Musa. Makna rohani bagi kita adalah Musa manusia biasa, tapi dia mempunyai ide yang hebat, yang luar biasa, dan atas pertolongan Tuhan dia dapat membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kita juga manusia biasa, tapi kalau kita melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan hidup kita, Tuhan pasti memberkati kita dan memberikan kita hal-hal yang tidak kita pikirkan sama sekali. Yes, itu nomor 3. Lanjut. Nomor 4. Ada gambar tuh yang seperti begini. Nah, gambar ini menceritakan tentang perkelahian Daud dan Goliat. Dapat kita baca dalam pertama Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Daud. Makna dari cerita ini adalah dalam melaksanakan tugas apa saja kita harus punya alasan yang kuat. Daud dia punya alasan yang kuat untuk melawan Goliat karena Goliat menghina atau mengolok-ngolok Tuhan Allah. Yang kedua, dalam setiap tugas atau rencana yang kita lakukan itu kita harus melibatkan Yesus dalam rencana kita. Kita harus punya iman menghadapi tantangan yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita maju dalam melaksanakan semua tugas dengan kuasa Allah. Anak-anak diajarkan untuk menghadapi tantangan. Ketika kita berhasil mengalahkan tantangan, kita juga membantu orang lain untuk menghadapi tantangan hidup mereka. Itu nomor 4. Nomor 5. Nah, ada gambar seperti begini. Gambar ini menceritakan tentang kelahiran Yesus. Dapat kita baca dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Dalam Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Yusuf, Maria, dan Yesus. Makna yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Saudara semua, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah datang untuk menebus dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan Allah. Terima kasih. Itu yang kelima. Yang keenam. Nah, itu ada gambar seperti begitu. Ada gambar yang keenam ini. Dari gambar ini kita bisa belajar tentang Yesus yang dielu-elukan ketika dia masuk di kota Yerusalem. Cerita ini dapat kita baca dalam keempat Injil. Tapi Mama Os ambil hari ini dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Yesus. Makna dari cerita ini untuk kita adalah Tuhan Yesus mengajar kita semua untuk menghadapi dunia seperti cara Yesus. Sekalipun ia masuk Yerusalem dan Yesus melihat kengerian di depannya dan membuat dirinya takut. Kita tahu bahwa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu keringatnya bercucuran sampai menyerupai darah. Namun Yesus tetap mengikuti kehendak Bapa. Dia mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita, umat manusia. Jadi, apapun tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini,
kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ada coret-coretnya. Tapi semoga tidak kelihatan coret-coretnya. Nah, ini gambarnya. Dari gambar ini kalau kita lihat, kita bisa belajar tentang cerita ketika Yesus ditangkap. Ini di Taman Getsemani ya. Ini terdapat dalam Injil Lukas 22 ayat 47 sampai 53, Matius 20 47 sampai 56, Markus 14 ayat 43 sampai 50, dan ada juga di Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Yesus. Makna dari cerita ini adalah ciuman Yudas yang mematikan. Aduh saudara Samuel, jangan karena uang, jangan karena harta, kau jual Tuhan Yesus. Ngeri. Itu tadi ini yang ke-8. Itu tadi 7. Ini yang ke-8. 8. Dari gambar ini kita bisa belajar tentang penetapan perjamuan malam. Cerita ini terdapat dalam Injil Markus 14 22 sampai 25, Lukas 22 15 sampai 20, Matius 26 sampai 29, dan ada juga di pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Tokoh dalam cerita ini adalah Yesus dan murid-muridnya. Makna cerita ini untuk kita adalah, ini adalah makan malam terakhir Tuhan Yesus dengan para murid sebelum ia dikhianati. Dan perjamuan ini menggenapi pemeliharaan Paskah pada perjanjian lama. Baik, saudara semua, kita diingatkan untuk tidak menyangkal Tuhan Yesus ya, karena dia sudah datang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Walaupun dalam perjamuan ini Yudas juga ikut makan sama-sama, tapi akhirnya dia mengkhianati Tuhan Yesus. Kita juga tidak boleh sama sekali mengkhianati Tuhan Yesus. Lanjut yang ke-9. Sedikit lagi selesai. Nah, ada gambar seperti ini. Kalau kita lihat gambar seperti ini, kita dapat baca itu di dalam Alkitab. Itu gambar ini menceritakan tentang Yesus ketika ia membasuh kaki murid-muridnya. Ini terdapat di dalam Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Yesus. Makna cerita ini bagi kita adalah Yesus yang adalah raja memberikan contoh untuk melayani. Kita juga harus bisa melayani satu dengan yang lainnya. Kita lanjut. Tinggal 2 saja nih. Ini nomor 10 ya. Begini aja mantap. Oke, baik. Kalau kita lihat gambar ini menceritakan ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ini terdapat dalam Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Dan tokoh utama dalam cerita ini adalah Maria Magdalena. Makna yang dapat kita ambil dari cerita ini tentang tokoh Maria Magdalena adalah bahwa dia tidak berdiam diri ketika dia tahu bahwa Yesus telah bangkit. Ikutlah cara Maria. Dia pergi memberitakan kepada seluruh dunia bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Terakhir. Ini gambar yang
ke-11. Mana ya? Oke, ini dia. Gambar yang 11. Kalau kita lihat gambar ini menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Cerita ini terdapat dalam Injil Markus 16 ayatnya yang ke-19, Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Yesus. Dan makna dari cerita ini adalah Yesus memberikan harapan dan kebenaran atas janji-janjinya. Yesus terangkat naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi semua orang percaya di rumah Bapa yang kekal. Dapat kita baca juga dalam Yohanes pasal 14. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Untuk kita sekalian, anak-anak, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah terangkat naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kita di rumah Bapa yang kekal. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, tapi bukan sebagai bayi di Bethlehem, tapi Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim. Disitulah kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Yang baik, kita akan mendapat mahkota. Tapi yang tidak, bisa baca saja di dalam Alkitab, akan dibuang ke dalam lautan api yang kekal. Baik, itu kuis kita untuk semua yang ada di grup WA Keluarga Cendana, dalam rangka hari ulang tahun saudara kita Yohanes de Vretes, ulang tahun yang ke-18. Mau tunggu ya sampai tanggal 18 September 2020 jam 00. Jadi sebelum jangan kirim tanggal 19 itu pembagian hadiah. Anis punya hadiah ulang tahun, hadiah dari Mama Ros. Oke, tetap berdoa, tetap semangat, di rumah aja, yakin Tuhan Yesus tolong kita semua. Bye. Anis, sebelum tanggal 19 Mama Os mau bilang selamat ulang tahun. Tuhan Yesus berkati Anis. Nama Yohanes, kelakuan juga harus Yohanes ya. Yohanes itu murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Anis juga harus belajar jadi anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Hormati papa dan mama. Sayang saudara semua, fokus untuk masa depan. Selamat ulang tahun Anis. Love you. Kutunggu jawabannya. Bye.